Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang kesyirikan dalam bab menyembeli di Indonesia, dan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas apa itu penyembeli dalam bentuk ibadah dan tradisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Nedi. Pada episode kali ini kita akan bawakan dari lanjutan pada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita membawakan dalil keempat, maka saya akan jelaskan sembelih dalam bentuk ibadah dan tradisi. Sembelihan ibadah adalah dengan tujuan mengalirkan darah kepada Allah seperti akikah, kurban, hadiyu, dan sembelihan karena nazar. Sembelihan tradisi adalah tujuannya sembelihan tersebut untuk dimakan dan disediakan kepada tamu. Maka timbul sebuah pertanyaan, apakah menyembelih harus menyebut nama Allah? Maka di sini kita akan jelaskan satu, menyembelih dengan menyebut nama Allah maka dagingnya adalah halal. Yang kedua, menyembelih tidak menyebut nama Allah, maka di sini akan diperinci. Yang pertama, jika disengaja maka ijma ulama ini adalah haram dan tidak boleh dimakan. Yang kedua, tidak disengaja maka para ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah halal selama yang menyembelih adalah seorang muslim. Dan ini merupakan pendapatnya Syekh bin Baz. Dan yang mengatakan haram adalah Syekh Utsaimin. Apabila menyembelih menyebut nama selain Allah, maka ini adalah haram. Karena syirik kecil dan terjerumus kepada isti'anah karena tujuannya untuk makan, dan ini merupakan pendapat Imam Nawawi. Menyembelih untuk selain Allah adalah syirik. Berikut adalah perinciannya. Menyembelih untuk jin, ketika membangun rumah maka sembelihannya adalah haram, walaupun membaca bismillah karena untuk jin. Dalam menyembelih ada dua sisi. Yang pertama yaitu isti'anah, mengucapkan bismillah. Yang kedua, tujuannya harus untuk Allah. Menyembelih untuk selain Allah ada dua, yaitu satu untuk jin, yang kedua di atas kuburan dalam rangka mengagungkan penghuni kubur. Dalil keempat adalah hadis dari Tariq bin Syihab. Rasulullah bersabda, ada seseorang laki-laki masuk ke dalam surga karena lalat, dan satunya masuk ke dalam neraka karena lalat juga. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa bisa demikian wahai Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan, karena mereka melewati suatu kaum penyembah berhala, dan jika mereka ingin melewati kampung itu, maka harus menyembelih meskipun itu cuma hanya lalat. Maka orang yang memberikan sajian walaupun lalat, ia lewat dan masuk ke dalam neraka. Dan yang satunya lagi tidak mau memberikan sajian dan ia mati dipotong dan masuk ke dalam surga. Hadis ini status kesahihannya diperselisihkan oleh para ulama. Hadis ini mauquf dari Salman Al-Farisi, dan ini merupakan dalil bahwa orang dihukumi pada akhir hayatnya. Faedah dari hadis ini adalah satu, ketundukan hati dalam bentuk takarub kepada berhala. Yang kedua, menyembahkan lalat bisa masuk ke dalam neraka, apalagi hewan yang terbaik kepada selain Allah. Keagungan dari kisah lalat di atas ialah, yang pertama, ahlul batil berpegang teguh kepada kesyirikan dan mereka menyuruh agar orang mengikuti jalan mereka. Yang kedua, dahsyatnya ibadah menyembelih. Yang ketiga, besarnya perkara syirik walaupun dianggap sepele oleh manusia. Yang keempat, masuknya orang tersebut ke dalam neraka karena ia ingin menyelamatkan diri padahal ia tidak ada niat. Syekh Utsaimin mengatakan orang ini tidak terpaksa karena ia menyembahkan untuk berhala. Syekh Al-Utsaimin mengatakan orang ini tidak terpaksa karena ia bisa lewat jalan lain. Syekh Asy-Syinkiti mengatakan bahwa orang ini terpaksa namun tidak ada uzur baginya. Dan ini merupakan pembeda antara kaum Nabi Muhammad dengan umat lainnya. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.